Ya. Shalom, selamat pagi. Ya, ya, masih selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau orang Manado itu sampai tanggal 31 Januari itu adalah boleh merayakan Natal dan juga boleh mengucapkan Natal. Nanti ada tutup tutup ada istilahnya kayak Tahun Baru itu ditutup tanggal 31 Januari. Jadi kita masih merayakan Natal dan Tahun Baru. Sekali lagi selamat Natal, selamat Tahun Baru. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikian firman Tuhan. Ya, hari ini kita merenungkan tentang keistimewaan anak Tuhan. Kalau kita menyadari diri kita itu istimewa, ya, kita mempunyai potensi kualitas yang berbeda dengan orang, kita istimewa, maka pasti kita akan menjadikan diri kita itu tidak untuk hal yang sia-sia. Kita pasti ingin menggunakan apa yang kita punyai untuk sesuatu yang penting. Yang tidak penting tidak perlu. Karena kita istimewa. Kalau kita melihat diri kita istimewa, maka dalam kehidupan kita, pasti kita akan melakukan hal-hal yang terhormat. Kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita melakukan sesuatu yang bagi orang Kristen, itu terus memuliakan Tuhan. Karena kita istimewa. Nah, kita sering menyaksikan mungkin di sekitar kita, ya, ada orang yang mempunyai karisma yang luar biasa, potensi yang hebat, ya. Orang itu terkenal. Namun kalau kita lihat hidupnya, hidup itu seperti untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka seolah-olah menghapus Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka menganggap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, karena potensi diri mereka, karena karisma yang mereka punyai, maka pencapaian segala sesuatu itu berasal dari diri mereka. Padahal kita mengerti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang mempunyai potensi dalam dirinya, orang yang mempunyai karisma dalam dirinya, orang yang mempunyai keistimewaan, itu adalah sebenarnya karunia Tuhan. Itu dianugerahkan Tuhan. Sehingga memang kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin kita dengar juga dalam berita, orang-orang yang sedemikian ini seringkali memperolok-olokkan Tuhan. Ya, baru-baru ini yang sangat terkenal itu yang namanya Nicky Glaser, ya. Nicky Glaser ini sebenarnya dia komedian, ya. Tapi dia dipercaya untuk membawa acara di Golden Globe, ya. Lalu kemudian memang dibuat suatu polling imajiner,
setelah mereka semuanya ini mendapat penghargaan dan lain-lain, bagaimana mereka itu mengucapkan terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih kepada kru, mengucapkan terima kasih kepada ibunya, mengucapkan terima kasih dengan hostnya, dan seterusnya. Tapi kemudian di dalam situ dituliskan, ini yang jelek memang dalam polling itu God ya, itu 0. Nggak ada yang berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga ia berkata dengan lantang ini, Niki ini, Tuhan pencipta alam, zero mention. Lalu dia katakan, tidak mengherankan di kota tidak bertuhan ini. Artinya itu Hollywood ya. Lalu dia memakai baju pop, ya. Lalu kemudian dia mulai mengolok-olok tentang ajaran Katolik. Saya membaca, bukan saya menghubung-hubungkan atau mendengar menghubung-hubungkan dengan kebakaran di Los Angeles dan seterusnya, bukan. Tapi inilah ciri manusia kini. Ya. Punya keistimewaan, tapi tidak pernah mengakui bahwa keistimewaan itu adalah dari Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Paulus meminta Timotius itu menyadarkan orang-orang yang dia layani, bahwa orang-orang yang dilayani itu mempunyai keistimewaan. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita ingin merenungkan dari firman Tuhan ini, itu paling tidak Paulus mengarahkan, istimewamu itu perlu engkau kenali karena engkau itu siapa sebenarnya. Istimewamu itu engkau perlu kenali karena engkau ini berharga di hadapan Tuhan. Istimewamu itu engkau perlu tahu, engkau harus mengerjakan pekerjaan juga yang istimewa. Tadi saya katakan di depan, kalau kita mempunyai keistimewaan, pasti kita tidak menyia-nyiakan diri kita. Kalau kita mempunyai keistimewaan, pasti yang kita lakukan adalah pekerjaan yang terhormat. Ini yang disampaikan sebenarnya oleh Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada orang yang dia layani. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membawa kita untuk merenungkan mungkin ada 3 atau 4 hal di sini dalam firman Tuhan ini yang menarik bagi saya. Disebutkan tentang keistimewaan. Keistimewaan kita yang pertama apa sebenarnya? Alkitab mengatakan di sini, keistimewaan pertama itu karena kita milik Tuhan. Ayat yang ke-19 tadi ya, dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi kita ini kepunyaan Tuhan. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara kita ini milik Tuhan, waktu kecil itu mobil ayah saya itu ada labelnya Pertamina. Karena mobil itu miliknya Pertamina. Dibawa oleh ayah saya, tapi terasa itu milik pribadi. Karena apa? Kemana-mana aja, mau kita anak-anaknya mau berenang, mau pergi ke bioskop anak-anak atau apa, itu diantar dengan mobil dengan merek Pertamina. Saya pikir-pikir nih, pasti di Pertamina itu pikir-pikir enak banget, milikku kok dipakai untuk pribadi. Ya, kita suka lihatlah, kadang-kadang ada mobil platnya ada 2. Satu platnya ada bintang-bintangnya. Kalau dia jalan cuma untuk ngantar istrinya, jadi platnya hitam. Ya, saya bukan menyinggung, tetapi itu kadang-kadang. Maksudnya gini, kalau kita dimiliki oleh Tuhan, sebenarnya harusnya Tuhan mempergunakan kita. Kita itu mempunyai keistimewaan karena Tuhan memiliki kita. Bagaimana kita dimiliki oleh Tuhan? Kalau kita baca dalam Yesaya 43 ayat 1, itu melalui penebusan. Dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita ini dimiliki Tuhan karena kita ditebus melalui penebusan. Dan itu yang kita tahu, bahwa kita ditebus itu melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi betapa repotnya Tuhan ya untuk menjadikan kita sempurna menjadi miliknya, itu harus mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah kita ditebus oleh Yesus, itu kata firman Tuhan, kita dimeteraikan. Ya, ada gereja, kalau kita hadir gereja, di bangku belakangnya ada tulisan, milik GBI, misalnya Mercy, itu di belakang ini. Karena kursi itu sering dipinjam. Ya, kalau ada kebaktian di di tempat lain kurang kursi, pinjam kursi gereja supaya tidak hilang. Itu ditempel labelnya, milik gereja, harus kembali kepada gereja. Ya. Itu milik yang punya. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Dan indahnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita dimiliki oleh Tuhan, itu Tuhan itu mengenal kita. Saya bersyukur, saya ini apa adanya dengan Tuhan. Kadang-kadang mau bandingkan dengan orang, apa baiknya saya ya? Apa lebihnya saya? Tapi Tuhan memilih saya, karena dia mengenal siapa saya. Ya, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 itu, kita di dalam rahim ibu pun sudah dikenal oleh Tuhan. Saya tahu, mungkin kita yang mempunyai anak itu, anak kita ada di dalam kandungan. Kita tidak kenal juga anak kita sebenarnya. Ya, nanti kalau sudah lahir kita lihat, oh begini. Nanti dia semakin besar, oh ini tingkah lakunya baru begini. Semakin besar, baru kita bilang, memang dulu waktu kecil saya tidak tahu, coba kalau dia nakalnya begini saya tidak lahirkan. Kadang-kadang begitu ya. Nakal sekali kamu, kalau saya tahu begini, saya tidak melahirkan siapa kamu. Tapi kalau Tuhan itu melahirkan kita kembali karena dia kenal kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena dia mengenal kita, dia menebus kita. Dan kemudian kita layak jadi milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan itu, kan Ulangan 32 ayat 9-10. Milik Tuhan itu dikatakan dijagai seperti biji mata. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ada sampai dengan sekarang, karena kita milik Tuhan, dijaga Tuhan seperti biji matanya. Saya pernah tabrakan mobil ya, karena dari Jakarta menuju ke Malang. Mobil saya bawa sampai, ya tidak terlalu cepat sekali sih. Cuma mobilnya tidak punya hidung, jadi mesinnya di tengah ya, di bawah driver. Jadi saya, dan kecepatannya 80 km, dan di daerah sebelum Tegal, saya tabrakan. Itu bagian depan masuk ke dalam, baru anak saya, si Priska yang nomor 2, dari belakang, bangku di belakang sekali dia main-main, terlempar sampai di kursi depan. Saya pikir meninggal nih anak saya. Lalu di sebelah saya itu ada seorang anak yang mau jadi hamba Tuhan. Itu di sebelah saya. Saya lihat kakinya nggak ada. Ah Tuhan, putus kakinya. Tapi orang lain lihat saya dari mobil dibuka. Itu dari, karena sudah pecah kaca dilihat. Saya juga tidak ada kelihatan kakinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mereka bilang ini putus kakinya katanya. Pas maaf, mobilnya pada waktu itu tabrakannya di depan tempat prostitusi. Jadi keluarlah itu orang-orang yang maaf karena mungkin kerjanya malam jadi siang seenaknya saja ya. Keluar begitu bilang celaka mati apa bahasanya mereka lah kayak bahasa Jawa begitu. Kita dianggap mati. Kita kan terpaku, kaget, jadi diam gitu. Dipikir mati. Baru kepala saya goyang lihat, oh hidup kau katanya. Nah ternyata Bapak Ibu, kami selamat. Seluruhnya.
Ada yang di sebelah saya saja yang kakinya, dia bilang, "Pak, mungkin saya terbentur dengan dashboard jadi sakit, tapi lama-lama dia bisa jalan." Bapak, Ibu, dan saudara, saya pada waktu itu berpikir begini, seandainya Tuhan itu tidak memiliki saya, dia tidak menjaga seperti biji matanya, dia tidak mau menggenapkan rencana dalam hidup saya, kami semua sudah meninggal, mati. Kecepatan 80 ternyata bilang polisi, itu mungkin Bapak lebih dari 80. Memang karena di atas itu mungkin 80 ini sudah menurun, jadi dia lebih cepat. Dan saya menghantam adalah bak, mobil bak, mobil pickup. Dan saya hantam baknya. Itu benar-benar Bapak, Ibu, dan Saudara. Tahu anak saya yang di sebelah saya, si Priska nangis. "Pak, mobil kita hancur ya Pak." Dia tidak bilang tentang dirinya, tapi dia bilang, mobil kita hancur karena dia lihat di depan itu sudah tidak berbentuk. Saya gendong dia, kita turun, tapi memang saya sulit turun, mesti ditarik. Saya turun akhirnya. Saya bilang, puji Tuhan. Ini cuma Tuhan yang menyelamatkan. Orang-orang di situ dengar mungkin, ini orang Kristen katanya. Puji Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena Tuhan tahu siapa kita. Jadi kalau milik Tuhan memang istimewa. Biji mata. Sekarang bermacam-macam terjadi ya. Tapi kita tahu kita milik Tuhan. Nah yang kedua, kalau kita istimewa, itu diistilahkan Alkitab memang sangat berharga. Ya. Ayat 20 dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, tapi ada perabot juga dari kayu dan tanah. Istilah emas dan perak itu menunjukkan sebenarnya nilai dari orang percaya itu adalah nilai yang sangat berharga. Kalau saya bandingkan, ini ayat yang kita suka ya, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau apa? Berharga di mataku dan mulia. Mengapa dikatakan di sini engkau berharga? Kalau kita membaca, ini ada istilah bahasa Ibrani yang selalu ini sering jadi ingatan saya. Kalau disebut yagar, karena berharga itu bisa ada istilah Ibrani top, bagus. Tapi kalau disebut bahasa Ibrani yagar, itu adalah highly value. Itu nilainya adalah tinggi. Sebenarnya kita sebagai orang percaya, nilai kita itu tidak sama dengan orang yang lain. Nilai kita lebih tinggi dan disebutkan mulia. Ada bahasa yang selalu dekat dengan Allah yang sering kita gunakan, bahasa Ibrani, kabot. Ini dari kata yang sama sebenarnya, tapi disebutkan dengan istilah kabat. Kabot. Kabot itu artinya berbobot. Berbobot ini artinya tidak sebanding atau tidak dapat diperbandingkan dengan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang punya nilai yang tinggi, tapi sekaligus kita ini adalah orang-orang yang berbobot, yang di hadapan Tuhan kita ini sangat berharga. Nah kalau kita nilainya tinggi, Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Saya tidak mengerti, tetapi kalau orang Kristen benar-benar menghargai dirinya sebagai orang yang mempunyai nilai yang tinggi, dalam dunia kerja, orang Kristen itu tidak korupsi. Saya mengenal ada dia salah satu direktur di perusahaan nasional. Saya sangat dekat dengan dia. Satu hari dia kan cuma direktur biasa, salah satu direktur, lalu ada mau pergantian direktur utama di ini perusahaan nasional. Lalu kemudian dia ditanya, dia seorang Kristen, dia ditanya, dipromosikan untuk menjadi direktur. Lalu Bapak ini bilang begini, ya saya orang Kristen katanya pertama. Itu dia tanya apa bisa atau tidak itu kan.
Yang kedua, kalau saya menjadi direktur, ada syarat yang saya akan lakukan. Ada syarat yang saya minta saya akan lakukan. Kenapa? Dia bilang saya akan menggantikan semua. Karena dia tahu yang terjadi korupsi. Dia bilang saya akan menggantikan. Sampai di situ sunyi senyap. Dan akhirnya dia tidak lolos. Kalau kualitasnya kerja, dia banyak membuat terobosan. Orang ini hebat. Dan dia melakukannya itu dari sesuatu yang hampir-hampir dianggap mustahil, dia bisa kerjakan. Dan itu hebat sekali ini orang. Tapi waktu ditawarkan itu persyaratan. Saya bilang, ini namanya orang Kristen. Nilai dirinya tidak bisa diturunkan untuk hal-hal yang tidak benar. Itu dalam dunia kerja. Kalau kita lihat hidup kita, saya pernah ketipu dari orang yang berdagang ya. Saya bilang, kok dagang tipu-tipu ya? Saya bilang, ini harga yang paling murah ya. Saya itu kan begitu kalau datang lihat di satu tempat, sudah murah ini, tawar yang paling murah. Coba cari di tempat lain. Nggak ada harga ini. Ya, saya langsung ini, saya bilang ini memang mudah ketipu saya. Habis saya beli, saya jalan-jalan ke sebelah cari barang yang lain, baru saya lihat barang yang sama saya beli tadi. Saya coba tanya itu berapa. Belum ditawar lebih rendah daripada yang katanya paling rendah. Saya bilang, Tuhan, saya mau kembali ke situ tapi nggak enak. Dia bilang, kalau orang Kristen begini juga bagaimana ya? Value yang tinggi itu turun. Jadi kalau bicara istimewa Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tahu kita ini berharga. Kita ini luar biasa. Jangan diturunkan nilai value-nya Bapak Ibu. Itu adalah kita menghargai, kita berharga. Yang ketiga, ini asik sekali ini firman Tuhan ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21, ini sangat-sangat saya merasa menarik ya. Dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi yang ketiga ini adalah dipergunakan untuk yang mulia. Lalu dikatakan di sini, ia dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya terbuka dari firman Tuhan ini. Jadi kalau kita mempunyai value yang tinggi, nilai yang tinggi, memang penggunaannya itu untuk sesuatu yang tinggi juga. Di sini di dalam firman Tuhan ini, melakukan hal yang mulia. Tapi itu ada kata dikuduskan. Jadi waktu orang mau dipakai untuk maksud yang mulia, pertama itu adalah istilah dikuduskan. Dikuduskan ini bukan disucikan Bapak Ibu, dalam pengertian kita yang umum. Tapi istilah dikuduskan di sini agiaso, itu dipisahkan. Jadi kalau kita melihat Tuhan memisahkan kita dalam hidup kita, tujuan Tuhan adalah supaya terhindar untuk melakukan hal yang tidak mulia. Itu maksudnya Tuhan. Jadi kalau kita dipisahkan Tuhan dari hal-hal itu, kadang-kadang Tuhan menggiring kita untuk kita, contoh ya, ada teman saya itu, dia punya perusahaan akuntansi atau di perusahaan yang itu namanya, accounting ya, akuntan. Dan itu kan biasa main-main hitung-hitungannya gimana-gimana gitu ya. Tapi ini orangnya lurus-lurus ya. Dia bilang, Pak, saya lama-lama digeser-geser untuk perusahaan-perusahaan yang lurus-lurus saja. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang agak suka malah minta macam-macam, itu enggak. Dia bilang, saya kadang-kadang, kenapa saya sedikit kerjanya dibandingkan teman-teman, padahal diketahui saya lebih baik, ya, artinya bagus lah. Tapi dipisahkan, dan dipisahkan untuk yang lurus-lurus katanya.
Saya bilang dalam hatinya, lalu gimana? Ya memang saya kerjanya sedikit Pak, kadang-kadang cemburu lihat, wah kok dia sibuk sekali. Saya bilang dia sibuk untuk ngitung-ngitung supaya belok, saya bilang. Kalau kamu cuma lurus-lurus dan dapat perusahaan yang bagus, saya bilang. Iya, yang saya itu cuma yang baik-baik aja Pak, yang lurus-lurus. Saya bilang itu artinya dipisahkan. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan kita tolak kalau Tuhan sudah memisahkan untuk hal-hal yang baik untuk hidup kita. Pak, ini bukan daerah bahasa, Pak. Tempat pekerjaan saya bukan daerah bahasa, bukan tempat bahasa. Ya mungkin Tuhan sedang menghindarkan kita untuk dipisahkan untuk pekerjaan yang baik. Ya kan? Ada yang tanya saya, Pak, kalau kerjanya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan ya, contohnya perusahaan yang membuat orang batuk-batuk gitu Pak. Boleh enggak kerja di situ? Saya bilang belajar. Bisa kamu dipisahkan dari situ. Kan itu. Itu. Dia bilang kerjanya di situ boleh Pak. Kan itu juga pekerjaan Pak. Saya bilang pasti kamu akan dipisahkan. Ya, pertama dipisahkan, dikuduskan. Yang kedua, ini indah sekali. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menarik istilah ini. Karena ini sebenarnya istilah dipandang layak, itu seperti kalau ada alat yang diproduksi, lalu kemudian pada saat dia akan dijual, itu kan melewati inspection and test, supaya dapat QC dan pass. Ya. Itu artinya sebenarnya, itu istilah bahasa Indonesia riksa uji. Barang yang sudah diproduksi, dia harus lewat riksa uji. Setelah lewat riksa uji, ada QC, lalu ada pass. Kenapa? Itu artinya sudah layak untuk digunakan. Orang percaya itu labelnya begitu, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang harus lewat riksa uji. Itulah kita dikerat sana, dipotong yang sini, dibersihkan yang sana, supaya kita layak dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Kadang-kadang ada orang yang bergumul, Pak saya masih begini. Iya, kenapa harus dialami jatuh bangun dalam dirinya? Karena Tuhan sedang mengadakan riksa uji kepada Bapak Ibu. Untuk Tuhan memakai supaya orang ini layak di hadapan Tuhan. Dan itu seumur hidup kita lewat riksa uji. Ya. Jadi nanti kita ada labelnya bagi Tuhan Yesus ini QC, Quality Control Pass. Ya. Yang ketiga di sini dikatakan disediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini seperti persiapan. Orang yang mau melayani pasti akan dipersiapkan oleh Tuhan. Karena ini sebenarnya istilah yang digunakan hetoimaso, itu sebenarnya gini, kalau ada raja yang sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat, itu semua tentara, semua pegawai istana, itu akan mempersiapkan supaya raja itu semuanya jalannya baik, lancar, sampai di tujuan dengan selamat. Itu dipersiapkan. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, bukan hanya begitu, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau melayani seperti di sini, ada WL-nya. Kan nggak langsung muncul. Kan saya baru tahu Henny ini mantap nih. Karena sudah melewati QC tadi ya. Lalu nyanyinya bagus gitu. Itu dipersiapkan pasti. Nggak akan jadi. Tuhan mempersiapkan dia. Dengan hati yang mau mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, indah sekali ya, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita renungkan pada hari ini, itulah keistimewaan kita. Tapi di sini ada catatannya, kalau kita istimewa, kita harus sedia meninggalkan hal-hal yang jahat. Ini memang Timotius ini lengkap menerima nasihat Paulus. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga,
saya baca berulang kali, ini ternyata halangan orang digunakan oleh Tuhan. Ya. Karena di dalam ayat 2 pasal 3 itu, ada manusia yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang yang melayani Tuhan, itu tidak boleh mencintai dirinya sendiri. Dia harus mencintai Tuhan. Menjadi hamba uang ini adalah orang yang orientasinya, cintanya kepada uang. Ini dikerat dari atau dibuang dari diri kita. Orang yang suka membual dan menyombongkan diri. Ini juga diambil oleh Tuhan dalam hidup orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang suka menjadi pemfitnah, ini juga dicabut oleh Tuhan. Orang yang memberontak terhadap orang tua. Ya, di sini banyak orang tua sekarang. Tapi saya lihat anak-anaknya hormat sekali dengan orang tua ya. Puji Tuhan. Itu pasti dipakai Tuhan. Kalau sekarang ada bapak yang saya layani, ditinggal sama anak-anaknya. Istrinya juga tinggalkan dia lagi. Ya saya bilang dalam hati, ini mau diberkati oleh Tuhan gak ya anak-anaknya tinggalin orang tuanya. Saya garuk-garuk kepala sampai bapak itu memang dia sakit. Dulunya berhasil sekali, kaya sekali. Sekarang tinggal karena kakinya nggak bisa jalan dengan baik. Selalu nelpon saya, karena kebetulan rumahnya dekat kan. Pak bisa datang. Kenapa Pak? Ya Bapak ngobrol lah dengan saya. Kenapa saya sendiri Pak? Anak-anak saya sudah tinggalkan, sekarang saya ditinggalkan istri saya. Karena istri saya ikut anak-anak. Saya sendiri Pak. Saya punya mobil, saya tidak bisa bawa mobil. Pak Tommy datang di sini, kita bawa mobil, kita makan-makan Pak. Ya, senang juga sih. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, orang tidak menghormati orang tua. Saya bilang anak-anaknya nanti diberkati. Anaknya bisa akuntan, dokter, orang-orang yang luar biasa. Lupa orang tua. Saya bilang bagaimana mau melayani orang dengan lupa orang tua. Ya anak-anak sekarang yang masih muda ingat orang tua. Dan saya juga karena ingat orang tua. Itu adalah bagian yang dicabut. Orang yang tidak menghormati orang tua dicabut dari hidup kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan ada daftar yang lain di dalam pasal yang ketiga. Maka kita harus membuangnya. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita istimewa. Ya Bapak Ibu dan Saudara, menakutkan kejadian di Glodok Plaza ya. Mungkin di sana ada, saya tidak menghakimi, tapi mungkin orang-orang yang istimewa tetapi salah menggunakan kehidupan. Ya tidak mudah. Saya rasa masuk di situ kan perlu duit ya. Pasti orang-orang yang cukup duitnya. Tapi kalau untuk sia-sia, apa gunanya? Dan kita adalah melakukan pekerjaan yang mulia. Gereja ini luar biasa. Pelayanan-pelayanan sampai ke Garut, sampai Tuhan memberkati. Itu pekerjaan yang mulia. Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita, mari kita bekerja. Karena kita istimewa. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan terima kasih untuk firman ini. Tuhan lanjutkan dalam hidup kami. Karena kami